Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada video di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai IFR atau singkatan dari Interactive Feature Recognition. Nah, atau pada SolidWorks Camp boleh dikatakan ini proses membuat program secara manual. IFR atau Interactive Feature Recognition. Jadi di sini saya sudah menyiapkan benda kerja di mana kita bisa memproses untuk facing, open pocket, pocket, dan drilling atau hole di sini. Pertama-tama sebelum kita masuk ke proses interactive feature recognition, kita akan mulai dari menyeting 3 settingan dasar. Yang pertama, seperti halnya di video 1, kita harus menyeting mesin, menyeting bakal benda kerja, dan menyeting koordinat sistem. Mesin yang kita gunakan masih mesin 3 aksis, sedangkan prosesor yang akan kita gunakan di sini Akramatik 2100. Kita klik pada mil Akramatik 2100, kemudian jangan lupa untuk di select. Sehingga untuk aktif post prosesor menjadi mil Akramatik 2100. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian selanjutnya penyetingan bakal benda kerja atau stock management. Nah, untuk stock management, stock type-nya masih kita gunakan bounding box. Untuk di sini bounding box offset-nya kita lebihkan masing-masing kurang lebih 2 mili, kecuali pada arah bawah kita lebihkan itu sebesar 10 mili untuk pencekaman. Kita anggap dia pencekaman menggunakan ragum. Nah, jika kita lihat pada koordinat sistem yang tertera sekarang, bahwa arah kanan dan kiri itu arah sumbu X. Jadi ketika kita menambahkan X plus dan X minus, X plusnya ke arah kanan, X minusnya ke arah kiri. Sedangkan untuk Y dia ke atas, ini arah panahnya ke atas, artinya Y plus itu ke arah atas. Untuk koordinat sistem yang tertera sekarang, yang bisa kita lihat sama-sama di layar monitor. Sehingga untuk menambah ketebalan ke bawah, untuk areal pencekaman itu adalah di Y minus. Dia biasanya sinkron dengan origin pada SolidWorks-nya. Kemudian untuk Z-nya, ke belakang itu Z plus, ke depan itu Z minus. Sehingga nanti yang kita tambahkan 10 mili adalah pada Z minus. Yang lain kita tambahkan ini, untuk prosesnya kita tambahkan masing-masing 2 mili. Nah, ketika saya klik, saya tambah 2 mili pada Y plus, dia ke arah atas. Saya tambah di sini 10 pada Y minus, dia akan menambahkan ke arah bawah. Nah, seperti ini. Kemudian yang lain semuanya 2. Sehingga di sini pada stock size ukuran totalnya adalah X 154, panjang kali lebar. Lebarnya di sini adalah 84. Kondisi ini di sumbu Z, sedangkan Y-nya ketebalan menjadi 32. Di mana benda kerja ini, tebal benda kerja step yang atas itu 10 mili ketebalannya, dengan yang bawah adalah 10 mili. Ditambahkan 2 mili ke atas dan 10 mili ke bawah, sehingga kita dapatkan bahwa ketebalan itu 32 mm. Setelah
Selesai, kita oke. Klik centang di sini. Kemudian settingan yang ketiga adalah menyeting titik sumbunya atau koordinat sistemnya. Titik mulai titik 00 pada sumbu X, Y, dan Z. Pada koordinat sistem kita bisa klik 2 kali atau edit definition. Yang kita gunakan sekarang itu kita menggunakan stock bounding box vertex, jadi berdasarkan stok atau bakal benda kerja. Kalau berdasarkan part adalah ukuran partnya. Kita gunakan stock. Nah, kita lihat banyak titik-titik di sini. Misalkan kita mau sekarang untuk pada benda ini kita letakkan titik nolnya pada titik ini di tengah dan bagian atas untuk ketinggiannya. Jika kita lihat di sini arah yang kita inginkan untuk menyesuaikan dengan mesin nantinya, itu seharusnya sumbu Z itu arahnya ke arah atas untuk Z plusnya. Untuk arah Y-nya ke arah depan dan ke belakang. Untuk arah X-nya sudah tepat, itu ke arah kanan dan ke kiri. Nah, pada aksis di sini jika kita ingin merubah, saya bisa klik salah satu yang kosong saja di sini sebaiknya di Z. Nah, selanjutnya setelah kita mengklik pada Z di sini, karena kita menginginkan arah Z itu ke arah vertikal atau atas bawah ini, kita cari garis yang mengarah ke atas atau vertikal. Nah, seperti ini saya bisa pilih. Nah, jika error, kita coba pada sumbu yang lain. Misalkan di Y di sini, kita coba dia ke arah ke depan dan ke belakang. Nah, sudah. Jadi bisa dipilih salah satu ya, tidak harus yang semua. Cuma jika kita lihat arahnya Z itu harusnya ke atas atau Y-nya ini kan ke belakang untuk arah positifnya, sedangkan kita menginginkan arahnya itu ke depan. Kita bisa klik pada panah ini, arah direction-nya. Saya klik sehingga dia akan berubah arah. Nah, seperti ini. Pastikan untuk arahnya seperti ini, X-nya positif itu ke arah kanan, Y positif ke arah depan, dan Z positif itu ke arah atas. Jika sudah kita dapatkan seperti ini, kita okekan. Sudah. Itu tadi jadi untuk settingan dasarnya pada benda ini. Selanjutnya kita akan memproses untuk IFR-nya atau Interactive Feature Recognition. Nah, jadi untuk pengerjaan Interactive Feature Recognition atau kita membuat program CAM-nya itu benar-benar dari awal secara manual, di mana kita menentukan fitur-fiturnya secara manual sendiri, tidak mengandalkan menu Extract Machinable Features. Nah, kita masuk ke menu SolidWorks CAM di sini, sekaligus kita masuk ke SolidCAM Feature Tree. Nah, hanya saja ketika kita sudah melakukan 3 settingan dasar di sini, selanjutnya kita harus melakukan satu settingan lagi, itu arah untuk pengerjaannya. Di sini kita bisa lihat pada SolidWorks CAM menunya ada Setup. Kita klik panah di sini, kita klik pada Mill Setup. Untuk pengerjaan kita harus tahu ini arahnya permukaan teratas adalah bagian ini. Sehingga untuk entity-nya kita pilih permukaan ini. Bukan yang tertera sarang. Kalau sarang front plane, maka arah panahnya ke sini, maka pekerjaannya miring.
Y positif menjadi atau front plane menjadi itu permukaan awalnya. Kita ganti, kita select dengan permukaan ini. Nah, sehingga arah panahnya ke arah bawah ya. Dan ada di permukaan teratas. Mill setup. Sudah selesai mill setup. Oke. Kita sudah dapat mill path setup di sini. Selanjutnya kita ketahui bahwa di sini pengerjaan kita akan awali dengan facing. Dilanjutkan dengan open pocket, kemudian pocket. Untuk open pocket itu terdiri dari 2 step ya. Sedangkan terakhir nanti kita lakukan pengeboran. Untuk melakukan ataupun membuat fitur pada SolidWorks Cam-nya, kita bisa klik kanan di mill path setup, kita pilih 2.5 axis feature atau 2,5 axis feature. Untuk pengerjaan facing, kita bisa pilih untuk type-nya adalah face feature. Pada selection feature, untuk face selection-nya kita pilih outer loop. Sedangkan untuk edge selection-nya kita pilih convert to loop. Sehingga jika saya memilih satu garis, itu langsung dia membentuk loop atau kurva tertutup ya. Ataupun bisa juga kita pilih permukaan. Pada select entities di sini kita pilih permukaan yang akan diproses. Nah, terpilih phase 6. Kemudian kita bisa masuk ke end condition. Untuk strategi, karena facing kita lakukan hanya satu kali, kemudian kita cek di sini, pastikan garis ini berada menuju ke arah seperti ini. Kalau sekarang end condition dia terteranya up to stock. Kalau saya klik maka dia arahnya ke bawah. Saya pakai up to stock di sini, otomatis dia terpilih untuk deep-nya 2 mili. Pastikan arahnya ke sini ya. Kemudian kalau sudah kita bisa oke-kan. Nah, sudah kita dapatkan untuk face feature untuk pengerjaan facing. Kita akan memprosesnya satu-satu mulai dari facing sampai nantinya ke pembuatan lubang. Selanjutnya setelah kita mendapatkan feature di sini untuk pengerjaan facing, kita masuk untuk pembuatan operation plan-nya. Kita klik kanan di sini. Karena kita menggunakan IFR atau Interactive Feature Recognition, kita tidak melakukan generate operation plan ataupun membuat programnya secara otomatis ya. Tapi itu juga sudah diajarkan pada beberapa video sebelumnya, kita tidak mengenerate secara otomatis untuk operation plan, tapi kita menggunakan 2.5 axis mill operation di sini. Karena proses facing kita lakukan hanya sekali, maka kita pilih face mill. Untuk alat potong tersedia beberapa di sini, mulai T01 sampai T12. Kita akan menggunakan face mill diameter 50 atau di sini adalah tool 12. Oke, untuk alat potongnya. Nah, kemudian kita masuk ke operation parameter pada facing. Untuk first cut amount, kita akan melakukan settingan pada deep parameter. Untuk step over control, max step over 70%, jadi jarak step overnya itu 70% dari alat potong. Minimum set offset ke arah samping ya, ke arah keluar ini bebasnya. Sedangkan kalau maksimumnya 25% dari alat potong.
Ini biar seperti ini, seperti defaultnya saja. Kita fokus di parameter yang kita gunakan di sini, ukuran mili, tidak menggunakan persen ini, tapi menggunakan mili. Saya mau melakukan pemakanannya ini sebesar 1,5 mili untuk pemotongan pertama. Kemudian max cut amount sebenarnya tidak akan berpengaruh karena ketebalan hanya 2 mili, sedangkan final cut amount-nya saya setting 0,5. Untuk max cut amount-nya kita samakan saja dengan first cut amount 1,5. Untuk cut method, climb, tidak kita rubah, dan cukup untuk proses di sini. Untuk settingannya kita oke-kan. Kemudian kita bisa generate toolpath. Selanjutnya kita bisa lihat simulasi. Klik kanan, kemudian simulate toolpath. Kita atur speed dan kemudian kita lakukan atau kita pencet run. Ketebalan pertama 1,5 mili selesai. Nah, ini finishingnya. Proses ketebalan 0,5. Setelahnya kita klik show difference untuk melihat hasilnya. Nah, sudah tampak di sini bahwa yang warna hijau adalah areal yang sudah masuk ukurannya. Tepat. Ya, yang biru itu belum dikerjakan atau belum masuk ukuran. Oke. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk proses selanjutnya ada lanjutan part yang berikutnya nanti untuk proses interactive feature recognition-nya, yaitu nanti ada open pocket 2 step ya. Kemudian ada pocket proses bagian dalam dan untuk hole. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.